Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, yang masih memberikan kepada kita kesehatan, yang mana saat ini kesehatan menjadi sesuatu yang sangat mahal, serta berbagai macam kenikmatan Allah yang ketika kita mencoba untuk menghitungnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Pertama-tama saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang bagi para siswa-siswi kami yang baru kelas 1, dan juga selamat datang dan selamat belajar kembali bersama kami untuk siswa-siswi kami kelas 2 sampai kelas 5. Anak-anak kami yang berbahagia dimanapun kalian berada, tidak terasa saat ini kita sudah akan memulai tahun ajaran yang baru. Namun sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jikalau tahun-tahun sebelumnya kita bisa belajar bersama, kita bisa bertemu bersama, bertatap muka di kelas yang di sekolah yang kita cintai, maka pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita, sedang memberikan ujian kepada kita di semuanya, hampir seluruh negara. Allah sedang menguji kita, yaitu berupa Allah turunkan wabah virus corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini sehingga kita bisa kembali belajar di sekolah yang kita cintai, SDT Ar-Rahman. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang akhlak, yang berkaitan tentang adab, terkhusus adab seorang siswa, adab seorang pelajar, adab seorang talibul ilmi kepada gurunya. Hadis tersebut yang mana ketika kita terjemahkan, maka bunyi hadisnya adalah, ketika kita menerjemahkan hadisnya, yang kurang lebih artinya adalah, tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, seseorang yang tidak menyayangi anak yang lebih muda, orang yang lebih muda, dan yang tidak mengetahui atau tidak mengerti haknya para ulama, haknya guru-guru mereka. Maka dari hadis Nabi ini, hadis ini sudah sering kami sampaikan, terkhusus sering kami sampaikan di kelas 2 sampai kelas 6. Adapun di kelas 1 yang baru, mungkin hadis ini baru pertama kali kalian mendengarnya. Hadis ini berisikan tentang bagaimana adab seorang murid kepada gurunya, adab seorang siswa kepada gurunya,
akhlak seorang pelajar, seorang talibul ilm kepada gurunya. Terlebih di zaman kita ini, kita harus benar-benar mempelajari adab seorang siswa, seorang murid kepada gurunya. Karena pada zaman kita, pada masa kita ini, kita dapati sebuah fenomena, yaitu beraninya seorang murid atau durhakanya seorang murid kepada guru. Bentuk kedurhakan seorang murid kepada gurunya yang ada pada zaman kita adalah mereka berani berkata-kata kotor kepada gurunya. Mereka berani menghardik guru. Bahkan mereka berani pula berkelahi dengan gurunya. Wal'iyadzubillah. Yang lebih parah lagi, mereka berani untuk memenjarakan gurunya, memasukkan gurunya ke dalam penjara. Wal'iyadzubillah. Ini kenapa? Karena mereka tidak memiliki adab kepada seorang guru. Mereka tidak memiliki akhlak kepada gurunya. Maka mari tanamkan pada kalian, pada diri kalian sejak dini, sejak kecil, untuk senantiasa menghormati guru-guru kalian. Pernah suatu ketika diceritakan oleh Abu Musa al-Ash'ari tentang bagaimana ta'zimnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada gurunya, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka. Kata Abu Musa al-Ash'ari, dahulu kami ketika bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan ada burung yang hinggap di kepala kami. Mereka benar-benar memperhatikan, mereka benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru mereka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani berbicara ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pelajarannya. Berbeda dengan kita saat ini. Ketika guru kalian, ustadz-ustadzah kalian sedang menjelaskan di depan, didapati di kalian sedang asik berbicara di belakangnya, tidak memperhatikan guru kalian. Maka ini bukanlah adab seorang guru, bukanlah adab seorang murid kepada gurunya. Ini termasuk adab yang tidak baik seorang murid kepada gurunya. Maka bagaimana adab seorang murid terhadap gurunya? Bagaimana sih adab yang baik, adabnya seorang murid kepada gurunya? Maka kami simpul, kami ringkaskan kepada kalian beberapa adab yang harus kalian miliki, yang harus kalian pelajari, dan harus kalian praktekkan. Yang pertama adalah memberikan salam ketika kalian bertemu dengan guru kalian. Ucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana kabar kalian Ustaz, Ustazah? Jangan sampai kalian ketika melihat Ustaz, Ustazah kalian, guru-guru kalian, kalian sembunyi seakan-akan kalian tidak melihatnya, atau kalian berpaling karena tidak mau bertemu dengan guru kalian, tidak mau mengucapkan salam kepada guru kalian. Yang kedua, berkata yang sopan, berkata yang lemah lembut kepada mereka. Jangan meninggikan suara kalian kepada mereka, sebagaimana tidak bolehnya seseorang untuk meninggikan suaranya kepada orang tuanya. Karena guru ibarat orang tua kalian di sekolah. Sudah sepantasnya kalian untuk berkata yang lemah lembut kepada mereka, berkata dengan yang kataan yang sopan, ucapan yang menyenangkan bagi mereka. Yang ketiga adalah tidaklah kalian duduk lebih tinggi di antara tempat duduk mereka. Atau jangan kalian sampai menjulurkan kaki kalian
ketika sedang bersama dengan mereka, duduk bersama dengan mereka. Yang keempat, yang berkaitan dengan ketika kalian sedang belajar bersama mereka, yaitu mendengarkan, memperhatikan ketika guru kalian sedang berbicara, ketika guru kalian sedang menjelaskan pelajarannya. Maka konsentrasilah, fokuslah kalian terhadap apa yang disampaikan oleh guru kalian. Yang kelima, ketika kalian memiliki sebuah pertanyaan dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh guru kalian, maka kalian meminta izin kepada guru kalian untuk bertanya. Ustadzah, permisi. Ustadzah, saya mau tanya. Jikalau guru kalian mengizinkan kalian untuk bertanya, maka silahkan bertanya. Namun jikalau guru kalian belum mengizinkan kalian untuk bertanya, karena penjelasannya belum selesai, maka tunggu, bersabarlah sampai guru kalian mengizinkan kalian untuk bertanya kepadanya. Yang keenam, meminta izin ketika kalian ingin meninggalkan kelas atau ingin meninggalkan guru kalian. Maka ini adab seorang murid kepada gurunya. Yang ketujuh, memaafkan kesalahan-kesalahan guru kalian. Tentu di antara ustadz-ustadzah kalian ada yang pernah menyakiti kalian. Di antara ustadz-ustadzah kalian ada yang berkata yang tidak baik kepada kalian. Di antara guru kalian ada yang tidak sengaja mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk kalian. Maka hendaknya kalian sebagai murid memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, berlapang dada untuk memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang kedelapan, mendoakan mereka, memohonkan ampunan kepada mereka, memohonkan ampunan untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan mereka kebaikan, mendoakan mereka kesehatan, mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ini yang ke-10 atau yang ke-9 adalah tidak membicarakan guru kalian. Dengan kata lain, kata kerennya pada saat ini adalah tidak menggosipi guru kalian atau mengribahi guru kalian. Kalian cerita kepada teman kalian, guru itu ustadz-ustadzku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka ini tidak boleh. Bukan adab seorang murid kepada guru. Dan yang ke-9 atau yang terakhir, yang ke-10 adalah bersabar atas sikap seorang guru kepada kalian. Sikap keras seorang guru kalian harus bersabar di atasnya. Sebagaimana sebuah bait syair yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, "Tasabbar 'ala murril jafa min mu'allimin." Bersabarlah kalian terhadap sikap keras seorang guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena kegagalan kalian di dalam mendapatkan ilmu, di dalam meraih ilmu, kalian lari dari guru kalian. Kalian laporan kepada orang tua kalian, "Mah, ustadzku gak baik, keras, ngamukan. Ustadzku marah-marah. Aku mau pindah aja." Ketika kalian pindah ke sekolah yang lain, mendapati guru yang sama, kalian tidak sabar ya dengan sikap mereka, kalian pindah lagi. Insya Allah kalian tidak akan pernah berhasil dalam menuntut ilmu. Maka sabarlah. Apa kelanjutan kata Imam Asy-Syafi'i? "Wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan." Siapa saja yang tidak bersabar sedikit
saja di dalam menghadapi pahitnya belajar, tajarra' dhullal jahli tula hayati, maka rasakan kebodohan pada dirinya sepanjang hidupnya. Maka bersabarlah kalian di atas sikap keras seorang guru kepada kalian. Anak-anakku yang berbahagia, semoga ini, apa yang kami sampaikan ini, dapat kalian amalkan, dapat kalian praktekkan ketika kalian nanti bersama dengan guru kalian, belajar dengan guru kalian, baik secara tatap muka langsung ataupun secara daring nantinya. Hendaknya adab-adab yang kami sampaikan tadi kalian pelajari lagi, kalian amalkan, kalian praktek. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian, menjaga guru-guru kalian dimanapun kita semua berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang ada pada negeri kita, khususnya dan negeri kaum muslimin secara umumnya. Dan kami ingatkan untuk senantiasa tetap di rumah, berdoa kepada Allah, rajin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk senantiasa cuci tangan, baik sebelum melakukan aktivitas ataupun sesudah melakukan aktivitas. Baik sebelum makan dan sesudah makan hendaknya kita cuci tangan. Cukup dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.